Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Saudara-saudariku yang terkasih, begitulah pernyataan dari Injil Lukas yang kita dengar tadi pada pesta Santo Lukas yang kita rayakan hari ini. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Maka tidaklah heran Santo Lukas yang kita rayakan hari ini, seorang tabib atau dokter, meninggalkan profesinya dan beralih menjadi utusan dan mitra Tuhan dalam mewartakan kerajaan Allah. Lukas menjadi salah satu contoh bahwa siapapun dia, apapun profesinya, dipanggil untuk turut terlibat menjadi pekerja Tuhan dengan berbagai cara dan media yang bisa kita gunakan. Lukas selain seorang tabib atau dokter, dia juga adalah seorang penulis. Maka hal yang dikembangkannya untuk mewartakan kebaikan Tuhan adalah dengan cara menulis. Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul merupakan kenangan atau hasil karya Lukas bagi kita hingga saat ini. Kita bisa menemukan pewartaan tentang Tuhan lewat karya Lukas itu. Berangkat dari pengalaman dan kisah Lukas ini, tentu menjadi inspirasi bagi kita untuk juga turut terlibat dalam mewartakan karya Tuhan di mana pekerja-pekerjanya sedikit. Salah satu ungkapan adalah seperti teman-teman yang ada di sini, para konten kreator profesional yang bermain Facebook, TikTok, Instagram. Sarana yang sudah tersedia untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya fokus supaya mendapatkan cuan, pundi-pundi rekening gendut, sehingga berbagai konten ditampilkan, termasuk konten yang tidak halal, yang sembarangan. Maka sesungguhnya pesta Lukas, di mana Tuhan berkata pekerja itu sedikit, tuaian banyak, menjadi
perintah bagi kita untuk turut terlibat lewat konten-konten yang sudah kita jalani. Artinya apapun latar belakang kita, kemampuan kita bisa menjadi sarana bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak harus menjadi pastor, tidak harus menjadi suster, tapi yang swasta-swasta, pastor swasta, suster swasta, seperti teman-teman yang menggarap konten kreator atau apapun itu, menjadi penulis, adalah sarana kita untuk mewartakan Tuhan. Satu hal yang harus kita sadari adalah seperti Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya seringkali 30 perbuatan baik kita yang kita lakukan, kalau ada satu yang keliru, maka satu itulah yang akan menjadi topik pembicaraan dari waktu ke waktu. 30 lain perbuatan baiknya terabaikan. Ini adalah salah satu tantangan situasi di mana medan pewartaan kita adalah hal yang sungguh-sungguh nyata seperti Tuhan katakan. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka pewartaan dan perbuatan baik seringkali mendapatkan banyak tantangan dari serigala-serigala yang siap mengaum dan menerkam kita. Satu perbuatan jahat kita, satu kelalaian kita sering menjadi rujukan untuk terus-menerus menilai, membicarakan kita, dan 30 perbuatan baiknya yang sudah kita buat terabaikan. Namun saudara-saudariku yang terkasih, seperti Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Jangan pernah takut untuk terus berbuat baik. Jangan pernah menyerah untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah mundur untuk terus menjadi utusannya, walaupun serigala-serigala siap menerkam kita, karena Tuhan tak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan memberkati kita semua.